Biar kami menyanjung Engkau ya Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hari ini bersama dengan umat-Mu di muka bumi ini, kami merayakan panen raya, yaitu Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus-menerus dicurahkan buat kami semua yang percaya kepadamu Tuhan. Bahkan ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kami. Dan kami siap Tuhan untuk terus-menerus dipakai oleh kuasa Roh Kudus menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan peluang buat kami merayakan ibadah Pentakosta. Kami bersyukur untuk jaringan internet yang saat ini kami gunakan untuk kami live streaming. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan berkati, urapi. Alat-alat yang dipakai saat ini juga Tuhan pakai, sehingga boleh menjadi media di mana Injil Kristus disebarluaskan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau buka hati kami buat sabda firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan urapi semua yang pada saat ini mendengarkan tanpa kecuali. Kami percaya Engkau akan berfirman dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Dimanapun saudara berada, di rumah, yang saat ini beribadah, baik via Zoom maupun via YouTube. Dan saya percaya saudara sekalian, media itu Tuhan pakai untuk kita bisa tetap memuliakan Tuhan dalam ibadah. Hari ini saudara sekalian bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, kita merayakan hari Pentakosta atau Pantekosta. Pentakosta artinya ke-50 setelah Paskah. Bagi bangsa Israel, Pentakosta itu adalah perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Ya, jadi itu perayaan bangsa Yahudi. Nah, pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Makanya Pentakosta juga disebut hari raya 7 minggu. Ya, itu dicatat di Ulangan 16 ayat 10. Nah, dalam perjanjian baru saudara, hari raya Pentakosta itu dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta, pada perayaan Pentakosta. Itu dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Jadi dalam perjanjian baru, Pentakosta itu punya makna, ya, punya arti di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kata Pentakosta itu dicatat 3 kali di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, Kisah Para Rasul 20 ayat 16, dan 1 Korintus 16 ayat 8. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengapa Roh Kudus Turun. Ini akan memberkati kita ya, dan mendorong kita untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari pembacaan ayat ini kita akan menjumpai atau mendapati jawaban mengapa Roh Kudus turun. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dikatakan begini, Hai Theophilus. Ya, Theophilus artinya lover of God. Saya percaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan juga adalah kekasih Allah, lover of God. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ya, Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yesus bukan hanya pandai mengajarkan tetapi juga mengerjakan. Ya, he talk what he walk. He walk what he talk. Sampai pada hari ia terangkat. Jadi sampai detik terakhir dia terangkat dari bumi ini ke surga, ia melakukan dan mengajarkan apa yang firman Tuhan harus diajarkan. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan sebelum itu, ya, sebelum dia terangkat, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan perhatikan, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus bangkit dan hidup itu terbukti. Jadi tidak ada lagi perdebatan apakah Yesus hidup, dia hidup. Sebab dikatakan, ini jelas alasannya, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan
berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Minimal Alkitab mencatat 10 kali. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang kasihnya. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, para murid, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem tempat Yesus disalibkan. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Tinggal di mana? Di situ. Untuk apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5 terakhir dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata apa yang dijanjikan adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, dari pembacaan ayat tersebut, mengapa Roh Kudus turun? Minimal ada 3. Yang pertama, di ayat 4 tadi dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan perhatikan, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi, mengapa Roh Kudus turun? Karena sudah dijanjikan Bapa di sorga. Ya. Yesus menekankan bahkan di Lukas pasal 24 ayat 49, itu dia tegaskan lagi. Dikatakan begini, Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Yesus tegaskan, dia akan mengirim kepada para murid, kepada orang percaya apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi turunnya Roh Kudus itu sama dengan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi jelas mengapa Roh Kudus turun atau dicurahkan. Karena memang sudah dijanjikan, bahkan sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, itu nubuat tentang pencurahan Roh Kudus. Kalau kita baca saudara sekalian, judul dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 itu adalah God's Spirit pour out, Roh Allah dicurahkan. Ya, itu jelas. Dikatakan begini, Yoel 2 ayat 28 ayat 2 sampai 29 itu janji, ya, atau nubuat bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dikatakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, hanya besar Allah, akan mencurahkan rohku. Roh siapa? Rohku, Roh Allah atau Roh Kudus ke atas semua manusia. Semua manusia. Ya, tentunya yang percaya kepada Yesus. Maka akibatnya anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi salah satu ciri atau tanda orang yang dipenuhi atau dicurahkan oleh Roh Kudus, dia akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, visi. Teruna-terunamu, orang muda, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Perhatikan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara, ada 2 kata atau 2 kalimat yang di sini dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kemudian di kalimat terakhir ayat 29, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dalam bahasa Inggrisnya, I will pour out my spirit in those days. Nah, yang menarik kata hari-hari itu. Jadi bukan pada hari itu, tetapi hari-hari itu. Kalau bahasa Inggrisnya those days. Jadi bukannya that day, tetapi those days. Days-nya pakai S, berarti jamak. Kalau that day, that itu tunggal. Ya, kata that itu menunjukkan pronoun, kata ganti. Ya. Untuk tunggal, that. Tetapi those untuk jamak. Ya, demonstrative adjective. Ya. Kata pronoun untuk jamak. Those, makanya pakai belakangnya days, hari. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus akan dicurahkan bukan hanya pada hari Pentakosta, perayaan hari raya Pentakosta, tetapi juga untuk seterusnya, hari-hari itu selanjutnya, hari-hari selanjutnya. Makanya saudara sekalian, siapapun dia ketika dia percaya Roh Kudus akan dicurahkan, bahkan dimeteraikan dalam diri kita. Dan itu digenapi saudara sekalian, nubuat itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 yang pada hari ini kita peringati. Ya.
Itu peristiwa yang nyata. Di Kisah 2 ayat 1, peristiwa atau kejadian Roh Kudus dicurahkan itu dicatat dengan begitu lengkap. Dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, perayaan hari raya 7 minggu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, di loteng atas ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi begitu heboh, tiupan angin keras. Ya, saya nggak tahu bunyinya gimana. Ya. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tentunya duduk, mereka berdoa. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga, perhatikan, pada mereka masing-masing. Tadi tepat, semua manusia. Dan Roh Kudus dicurahkan pada mereka masing-masing, satu persatu secara individu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jelas, apa yang dijanjikan Roh Kudus dicurahkan itu digenapi dengan kalimat penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi penggenapan janji itu dilukiskan dengan kalimat penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu sama dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus itu istilah yang bisa digunakan secara bergantian, vice versa, resiprokal, bisa dipakai secara silih berganti. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan those day, pada hari-hari itu. Jadi bukan hanya pada hari itu, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, Roh Kudus dicurahkan, tetapi juga hari-hari selanjutnya. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Rasul Petrus. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia berdiri bersama dengan para rasul yang lain. Dia khotbah. Nah, salah satu butir khotbahnya dikatakan di dalam ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 2. Dikatakan begini, ini khotbah Petrus, ya. Saya ingin menegaskan bahwa Roh Kudus juga dicurahkan pada kita zaman now. Karena dikatakan those days, berarti hari-hari ya selanjutnya. Dikatakan begini, ayat 38 Kisah Para Rasul 2. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Akibatnya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab pada kamulah, bagi kamulah janji itu. Janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Jadi bukan hanya bagi para murid pada waktu itu atau orang percaya pada waktu itu, tetapi bagi anak-anakmu. Dan perhatikan, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara dan saya adalah orang yang masih jauh pada waktu itu, yang saat ini dipanggil oleh Tuhan Allah kita untuk menjadi orang percaya. Makanya Paulus mengatakan di Efesus 1 ayat 13, ya, bagi kita yang percaya, yang telah mendengar firman Injil keselamatan, ya, ketika kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Itu Roh Kudus yang dijanjikan. Karena dikatakan ketika kamu percaya, Efesus 1:13 bagian terakhir, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan atau diturunkan? Karena sudah dijanjikan. Ya. Yang kedua, di ayat 6 dikatakan begini. Ayat 6 Kisah 1, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para murid masih memikirkan kerajaan secara fisik. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan di ayat selanjutnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 Kisah Para Rasul 1 ini adalah ayat kunci dari kitab Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa Roh Kudus dicurahkan atau diturunkan? Supaya hidup kita dipulihkan. Supaya kita dipulihkan. Dikatakan memulihkan kerajaan bagi Israel. Kita adalah umat kerajaan Allah. Dan Roh Kudus dicurahkan supaya kita dipulihkan. Dan pemulihan itu tergantung apakah kita menerima Roh Kudus atau tidak. Pemulihan itu terjadi pada saat kita menerima kuasa Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber pemulihan. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita,
maka pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Dan bukan hanya terjadi saat itu, tetapi akan terus berlangsung secara progresif. Nah, saudara, tadi saya katakan dalam khotbahnya Petrus itu kan mengutip ya, Yoel 2 ayat 28. Ya, itu dicatat di Kisah 2 ayat 14 sampai 21. Tadi saya sudah bacakan Yoel 2 ayat 28. Nah, konteks dari ayat Yoel 2 ayat 28 itu ayat sebelumnya itu juga bicara soal pemulihan. Nah, kalau kita baca Yoel 2 ayat 28, di situ dikatakan begini. Ini menarik saudara sekalian. Karena ada kata memulihkan. Yoel 2 ayat 25-nya ya, konteks untuk ayat 28 29 yang tadi dikutip oleh Rasul Petrus. Aku, Tuhan bilang, akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar kukirim di antara kamu. Dan kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Dan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Jadi bukan hanya dipulihkan, tapi diperlakukan dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada Allah dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi akan terjadi pemulihan. Kalau dipulihkan dengan caranya yang ajaib, kita tidak akan malu lagi. Kita tidak akan telanjang. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia kedapatan telanjang. Sehingga dia harus sembunyi dari kehadiran Allah. Tetapi setelah 2000 tahun kemudian, Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan kita. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia gantikan dosa kita. Dia menutupi kita sehingga kehilangan kemuliaan Allah itu dipulihkan, dikembalikan. Sehingga kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Kita mengenakan darah Kristus yang menguduskan kita. Dan saya percaya saudara sekalian, pakaian yang disebut adalah kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar bagi orang yang percaya. Itu dicatat di Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan itu dimungkinkan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipulihkan, diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itu merupakan pakaian lenan halus. Bahkan merupakan pakaian pesta. Sehingga kita tidak malu lagi. Dosa membuat manusia malu. Tetapi ketika kita bertobat dan tidak mengulangi perbuatan dosa kita lagi. Bahkan bukan hanya tindakan yang berdosa yang tidak kita lakukan. Potensi dosa dalam diri kita. Itu pun dipulihkan sehingga kita tidak lagi berbuat dosa. Bahkan bukan hanya tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab pada kuasa Roh Kudus yang dalam diri kita yang akan memulihkan kita, memberikan kita kemampuan untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya statusnya sebagai anak Allah yang benar, tetapi keberadaannya sebagai anak Allah yang benar. Sehingga orang berkata, orang benar seperti dia pasti menyembah Allah yang hidup. Di 2 Petrus 1 ayat 3 itu dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasanya yang mulia dan ajaib itu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar itu janji pencurahan Roh Kudus. Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia, yang luput dari kuasa dunia yang membinasakan dunia. Ya. Jadi jelas terus kalian, janji Allah yang sangat berharga. Bahasa Inggris menulis janji Allah yang sangat berharga dengan satu kalimat yang bagus, yaitu unimaginable promise. Unimaginable promise. Itu adalah pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memulihkan kita sehingga kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Karena untuk itulah Roh Kudus dicurahkan. Di Yohanes pasal 16 ayat 13 itu dengan jelas, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran,
roh penghibur, di sini roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga hidup kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Dan hidup yang betul-betul benar itu ketika kita mengenakan kodrat ilahi. Dan hanya dimungkinkan ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita butuh pewahyuan dari Roh Kudus. Kita butuh pengertian dari Roh Kudus. Makanya saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab, kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Karena firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan roh kebenaran itu akan memimpin kita, memberikan kita pengertian. Sehingga kita bukan hanya mengerti, tetapi juga diberikan kemampuan untuk melakukannya. Sehingga kita bisa mengenakan perbuatan-perbuatan yang benar. Seperti dikatakan Wahyu pasal 19. Itulah kain lenan halus. Sehingga kita tidak malu lagi. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bisa beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Sehingga hidup kudus itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena memang manusia tanpa Roh Kudus dikatakan non pose, non pecare, tidak bisa, tidak berbuat dosa. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita yang percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu, kita diberikan kemampuan, potensi untuk bisa hidup benar di hadapannya. Jadi saudara sekalian, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya kita dipulihkan. Nah, saudara bisa katakan kiri kanan saudara yang di rumah, ya, kamu akan dipulihkan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang melalui YouTube juga bisa katakan kepada keluarga Anda di kiri kanan, kamu akan dipulihkan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Yang terakhir, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang terakhir di ayat 8 tadi saya sudah baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah 1 ayat 8. Dan kamu perhatikan, akan menjadi saksiku, kunya Kristus. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya kita punya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, tujuan baptisan Roh Kudus menurut ayat ini, itu supaya kita menerima kuasa, dunamis, ability, strength, kekuatan, kuasa supranatural. Atau dunamis itu juga artinya miraculous power, kekuatan kuasa untuk melakukan mujizat, power for performing miracles, kuasa untuk melakukan mujizat. Itu dicurahkan buat kita, sehingga kita bisa menjadi saksi, marturia. Karena tugas orang percaya adalah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kata marturia itu menjadi kata martir, artinya orang yang rela menderita bahkan mati demi imannya, demi cintanya kepada Yesus. Makanya orang Kristen mula-mula yang selanjutnya setelah para rasul itu betul-betul luar biasa menjadi martir, ya, seperti Stefanus dan selanjutnya saudara sekalian para murid itu luar biasa. Disebut santo dan santa. Santo untuk orang kudus yang sungguh-sungguh mempertahankan imannya, bagi pria santo, wanita santa. Saudara dan saya juga bisa menjadi santo dan santa. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita walaupun menderita tetap setia kepada Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kita kemampuan, memberikan kita kualifikasi untuk bisa menjadi saksi. Sahduh Sundarsing berkata, we are unqualified witnesses without Holy Spirit. Kita ini bukanlah saksi yang berkualitas tanpa Roh Kudus. Tetapi kalau dengan Roh Kudus, kita menjadi saksi yang berkualitas. Sehingga dimanapun kita berada, sampai ke ujung bumi, karena bumi bulat, artinya dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi. Bukan hanya kita bicara, bukan hanya kita mengajar, tetapi kita melakukannya, mengerjakannya. Karena apa? Kita sudah melakukannya dan Roh Kudus memungkinkan kita melakukannya. Melakukan apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa? Hidup seperti yang dijalani oleh Kristus. Itulah hidup yang dipulihkan. Buktinya ketika kita mengalami perubahan dan kita menjadi saksi Kristus. Jadi ada 3. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama, karena sudah dijanjikan. Yang kedua, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang kedua, supaya kita dipulihkan. Yang terakhir, yang paling penting, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Sebab tanpa Roh Kudus,
kita tidak punya kualitas untuk menjadi saksinya. Tetapi dengan Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Makanya saudara, mari kita aktifkan Roh Kudus, activate Holy Spirit dalam diri kita, supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.